Sebentar ya, aku mencari file saya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Jeki. Selamat sore, waalaikumsalam. Siang sore. Pak, ini proposal saya yang kemarin sudah Bapak berikan beberapa catatan, sudah saya revisi dari judul, terus kemudian teori sama metodenya, Pak. Jadi judulmu ini kayaknya kuanti ya, kamu memang kuanti nah? Enggak, Pak. Ya memang kelihatannya seperti kuanti ya, Pak, karena efektivitas. Tapi saya memakai deskriptif kualitatif, Pak. Kualitatif deskriptif. Terus bagaimana kamu bisa mengetahui efektif program? Ini saya ada beberapa contoh jurnal luar negeri yang saya baca juga. Itu mereka memakai efektivitas, tapi menilainya dari sisi ini, Pak. Seperti sebentar Pak, saya agak ngeblank. Maaf Pak. Jadi dilihatnya itu dari perspektifnya itu melalui aktor pelakunya dan juga kayak pengelolanya. Jadi berdasarkan wawancara mendalam, Pak. Berdasarkan wawancara mendalam. Coba mana judulnya? Ada judulnya tuh yang artikelnya itu. Ya ini Pak, ini. Judul yang mana Pak? Yang itu, Artikel. yang referensi saya Pak. Nah, Ada datanya di laptop Pak. Saya masih posisi di jalan ini Pak. iya, karena efektif itu memang biasanya kuanti. Jadi Iya Pak, beberapa juga saya baca di Scholar itu kuanti semua. Ya enggak semua sih Pak. Saya juga ambil referensi yang saya gunakan, jurnal yang saya gunakan itu efektivitas tapi menggunakan wawancara mendalam, Pak. Kurang relevan ya, Pak. halo, iya. Oh iya, nanti Pak. Nanti aja. Enggak usah. Halo Diana. Iya, Bapak. Ya nanti kalau dengan judul ini kamu akan misalnya nanti pembimbing penguji akan mengatakan ini kuanti. Oh iya, Pak. Lalu menurut Bapak judulnya yang apa saya kirimkan filenya ke itu ya, ke WA Bapak? Biar Bapak nanti kasih note catatan-catatan lagi seperti yang konsultasi lalu. Coba kamu lihat ini dulu, apa rumusan masalah mana? Ini, Pak. Berikut rumusan masalah saya yakni berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka rumusan masalah terkait penelitian ini yakni bagaimana efektivitas program pemberian permakanan. Jelas ini kuanti ini ya, bagaimana efektivitas. Iya, Pak. Ketika Lalu, iya, Pak. Ini kan saya teorinya menggunakan teorinya target person. Lah, menurut saya itu maksudnya berdasarkan saran Bapak. target person yang teori yang apa itu Diana? Struktural fungsional, Pak. Iya kalau struktural fungsional ya itu target person kan teori umum ya, makanya ini memang kuanti ya. Karena target memang teori umum, general teori. Iya, Pak. Nah, ya jadi berarti coba ini tujuanmu itu. Coba lihat ya. Iya, Bagaimana Pak. efektivitas program pemberian makanan, permakanan, mengidentifikasi isu-isu permasalahan terkait ketidaklayaan. Nah, ini mengidentifikasi efektivitas pemberian program. Faktor-faktor yang mendukung penghambat program. Ya, ini tujuanmu itu loh kuanti semua. Berarti kan ya nggak apa-apa kamu kuanti ya berarti ya.
bukan Ya kualitatif. nggak apa-apa Pak, saya rubah kuantitatif. Nah, kalau dirubah kualitatif seperti apa? Kalau dari Maksud saya judulmu, rubah kuantitatif Pak. dari judulmu sama teorimu ya sudah klop kuanti. Berarti kamu kuanti bagaimana? Ya nggak apa-apa Pak, saya rubah keseluruhannya menjadi metodenya kuantitatif Pak. Menjadi kuantitatif ya. Iya, jika menurut Bapak yang paling proper memang kuantitatif, nggak apa-apa saya revisi lagi Pak. Loh, iya kan gini tuh Diana. Kamu tadi Iya Pak. katanya kamu kuali, tetapi sebenarnya dari judulmu, dari tujuanmu sama dari teorimu itu kuantitatif. Oh iya Pak. Nah, sekarang kamu mau jadikan kuanti kan gitu ya? Iya Bapak. Nah, kalau jadikan kuanti, coba aku lihat latar belakang mana? Latar belakang tentang program, efektivitas program, misalnya data-data kuantinya tentang permakanan. Karena iya Pak, ini data-data saya yang saya ambil dari ada beberapa melalui data BPS, terus data kesehatan lansia, Maksudnya data tentang data mengenai pelayanan lansia Pak. jadi data tentang berapa lansia yang mendapat permakanan di Surabaya. Ya, sudah ada Pak. Nah, Ini Pak, program permakanan lansia. Memperoleh bantuan yang mana menyasar pada 18.131. Itu data milik Dinas Sosial per tahun 2020 ini Pak. Per tahun 2019 akhir yang terbaru. Karena per tahun 2020 itu penyelenggaranya bukan lagi Dinas Sosial Pak, namun diberikan kepada setiap kelurahan. jadi gini, jadi program permakanan di Surabaya itu mulai tahun berapa? Mulai tahun 2013 Pak. Nah, berarti kan harus ada data 2013 itu berapa yang diberi. Kamu buat tabel lah ya. Oh iya Pak, Dari, baik. dari tabel 2013 sampai 2020. 19 yang terbaru Pak. Nah, Data terakhir. bukan data lansia ya, tapi data yang mendapat apa? Data penerima. Iya Pak. Nah, terus kan kamu cari yang efektivitas, nah, terus di sini mana kok nggak ada masalahnya itu? Masalahnya ini Pak, terletak di pada paragraf hampir terakhir ini Pak. Dari latar belakang. Permasalahan yang saya angkat itu sebenarnya saya melihat realitasnya sendiri tuh banyak makanan yang tidak layak Pak. Utamanya di Kelurahan Kerembangan yang saya amati. Jadi karena banyaknya makanan yang tidak layak tersebut, yang mana yang kan makanan itu kan bekerja sama dengan warga setempat sebagai pengelola kan Pak. Itu bilangnya dananya cuma sebesar 8.500 Mbak, tapi sebenarnya dana yang turun dari pemerintah itu 11.000. Dari situ sudah berantakan kan Pak. Kemudian dari distribusi seharusnya satu orang itu pengantarnya, kurirnya mendapat jatah 1.000. Namun di situ pun kurir juga dipotong jadi 700. Jadinya tingkat efisiensi pun sangat rendah, terus makanannya juga banyak tidak layak, yang mana seharusnya pemerintah kota sendiri sudah bekerja sama dengan ahli gizi untuk merancang jadwal hariannya, sudah berbeda-beda. Namun pada realitasnya, pada kenyataan di lapangannya, banyak banyak sekali persediaan makanan itu yang sangat amat beda dengan tabel makanan tersebut, Pak. Iya, sebenarnya kan ini kan, iya, kan gini ya, kamu kan hanya ada satu paragraf ya tentang ini, dan ini hanya pernyataan dari hearing ya, DPR ya. Iya, Pak. Iya, dari hearing di PRD di Komisi Iya, di Surabaya, Pak. ini tidak bicara apa-apa, dia hanya ngomong apa ini, hanya ngomong apa, ini coba lihat ini, ketidaklayaan pemberian makanan dalam setiap harinya yang mana lauk pauknya hanya sebatas tempe dan beberapa pemberian sayur yang kurang fresh. Terlebih lagi ditemukan bahwa anggaran pemakanan hanya yang tidak sesuai dengan pengalokasian. Nah, sekarang gini,
Saya nggak tahu ya. Misalnya gini, nanti saya tanya, program pemberian makanan itu efektif itu ketika apa? Buat parameternya. Ketika pemberian makanan tersebut menyasar, oh, parameter keefektivitasannya itu menurut saya kepuasan dari para lansianya, Pak. Selain kepuasan juga tingkat kesehatan. Angka tingkat kesehatan lansia yang naik, lansia terlantar ya, Pak, utamanya yang penerima bantuan tersebut, jika angka kesehatannya menaik, kan ini kan programnya tahun 2013 itu diadakan karena banyak lansia yang meninggal dunia karena kelaparan atau kekurangan gizi. Makanya Bu Risma membentuk program tersebut. Nah, menurut saya keefektivitasannya itu ya ada di Perwali sendiri, ada di peraturan wali kota tahun 2013 itu ada, Pak, di referensi saya. Ya tujuannya itu menurut saya tingkat efektivitasnya ketika sudah mencapai tujuan tersebut berarti program tersebut sudah efektif, sudah menyasar kepada goals-nya, Pak. Maksudnya apa? Apa program itu efektif? Program pemberian makanan efektif itu ketika apa? Program pemberian makanan menurut saya efektif ketika Bukan, pemberian. bukan kepuasan loh ya, karena kepuasan itu ada lagi. Berarti mungkin judulmu kepuasan. Itu boleh, kepuasan lansia. Apa kepuasan? Nah, itu berarti kan lebih bicara ke mitranya. Iya, berarti subjek saya memang benar-benar lansianya, Pak. Sedangkan kalau efektivitas ini kan maksud saya kedua belah pihak, baik pengelola maupun penerima. Namun kalau misalnya kalau kepuasan itu mengarah kepada hanya lansianya saja ya, Pak. Enggak, ini gini loh, Diana ya, kamu punya ide ya. Tapi Iya, misalnya Pak. ini kan diuji, Iya, Pak. itu efektivitas program pemberian makanan itu dikatakan efektif itu ketika apa? Parameter efektif yang saya gunakan sendiri itu. Ini kan kamu menjawab kepuasan, padahal itu bukan kepuasan. Kepuasan itu Baik. kan gini, jadi kan biar kamu tidak bingung ya. Saya Iya, tanya, Pak. kriteria efektif program pemberian makanan itu apa? Kamu jawab kepuasan. Nah, padahal Iya, kepuasan Pak. itu bukan wilayah yang kamu studi gitu loh, Diana. Oh iya, Pak. Kamu ini Maksud saya, studi tentang kepuasan, judulmu kamu ganti kepuasan. Hmm. Karena sosiologi jarang ya studi tentang efektif program pemberian makanan, ini biasanya administrasi negara ya biasanya yang. iya, Pak. Nah terus karena ini jarang, terus bagaimana apa kamu kriteria efektif program pemberian makanan itu? Karena yang di soal oleh DPR ini hanya sayur yang kurang fresh, sebatas tempe ya nggak mungkin sebatas tempe kan, yang namanya makanan kan pasti bervariasi kan, tidak hanya tempe aja, nggak mungkin lah tempe terus lah. Iya, benar, Pak. Yang diangkat isunya hanya itu saja. Kenapa? Iya, maksudnya yang diangkat saat hearing DPRD komisi, yaitu maksudnya isu itu saja. Sama beberapa kayak ada saya lihat di web itu banyak petisi yang mengecam mengenai hal tersebut. Ya bukannya banyak sih, Pak, ada beberapa petisi. Jadi gini Diana ya, kamu dari latar belakangmu ini itu hanya 2 paragraf ini yang istilahnya terkait dengan proposalmu ya, daftar tentang lansia sama penerima program makanan sama. Nah ini yang jadi masalah itu kamu belum memberikan masalahnya apa gitu loh. Kan seharusnya kan masalah bahwa pemberian makanan itu tidak efektif kan gitu kamu temukan di lapangan. Nah, tidak efektifnya itu kira-kira tolak ukurnya, parameternya apa kira-kira? Kan misalnya gini, pemberdayaan pemerintah terhadap masyarakat miskin itu tidak efektif. Itu kan biasanya kan tidak efektif kan ditandai dengan misalnya tidak tepat sasaran. Nah kan nggak mungkin kalau pemakanan ini nggak tepat sasaran, nah gitu kan. Atau kamu punya data misalnya nggak tepat sasaran, misalnya, terus pemberian bantuan terhadap pemberdayaan itu tidak sesuai dengan karakteristik masyarakat, misalnya
masyarakat di perkotaan diberi sapi. Nah, itu nggak tepat. Karena apa? Ya karena akan dijual, mau di kota kok memelihara sapi misalnya. Iya, Pak. Nah, itu ketika kita ngomong bahwa efektivitas pemberdayaan untuk pengentasan kemiskinan itu tidak efektif, ya tadi itu ditandai dengan tadi itu. Satu, tidak tepat sasaran. Yang kedua, sudah tepat sasaran tapi tidak tepat treatmentnya. Semua disamakan, misalnya diberi sapi semua misalnya itu. Iya, Pak. Nah itu. Nah untuk yang di skripsimu ini apa kira-kira tolak ukur tidak efektifnya itu? Parameter ketidakefektifan yang saya angkat di latar belakang ini sendiri itu ya karena yang saya jelaskan tadi itu Pak, adanya saya membaca hearing terus melihat Ini suaramu nggak ada dengar ya? Yang lain bisa dengar suaranya tak? bagaimana Pak? Dengar, Pak. Mungkin yang lain bisa membantu Diana. Apa kira-kira? Hikmatul. Apa ya, Pak? Parameter ketidakefektifan. Oke. Menurut saya iya Pak, yang saya jadikan acuan itu efektif ketika program tersebut berjalan sesuai dengan yang ada di perwalinya Pak. Nah di perwalinya itu apa? Yang di perwalinya itu dijelaskan juga ya kok ada ya aku lupa Kak. Ada laptop Kak. Yang di perwalinya itu dijelaskan tujuan utamanya itu meningkatkan angka kesehatan lansia, utamanya menurunkan angka kematian lansia karena kekurangan makanan, kekurangan gizi lebih tepatnya Pak. Nah ini lo nggak ada di latar belakangmu. Diana. Kemudian juga Nampak ini. Oke, yang lain bisa memberikan masukan. halo halo Halo. Iko. Diana, ya Nius. suara kamu putus-putus ya. Kamu Iya ini saya udah deket di Telkom kok ya Nius. Bentar ya Nius. Ini aku di jalan ini aku nyari Telkom. Oh Bentar. iya iya. Bentar ini sudah mau sampai. Yang lain bisa memberikan masukan dulu. Maksudnya apa istilahnya? Ini kan karena ini ibaratnya itu tujuannya Diana itu kualitatif. Tetapi saya baca dari judul, dari rumusan masalah kok ternyata kuantitatif. Iya Pak, benar. Tolong teman-teman. Nah, coba sekarang Diana, karena katanya tolak ukur dari efektivitas itu diukur dari perwali. Nah, sekarang perwalinya seperti apa? Nah, nanti dari perwali itu, Diana harus memberikan data awal, data sekitar 20% itu tentang misalnya ketidaksesuaian antara program permakanan dengan perwalinya itu. Nah, itu baru menjadi proposal. Yang lain bisa memberikan komentar dulu. Ayo, kita ini saling bantu. Nggak boleh diam ya. Iya Pak. Ya Pak, ini sebentar Pak. Saya juga bukakan perwali yang saya maksud Pak. Iya Bu. Iya. Iya bisa kok Yusan.
Mana suaranya yang lain? Ini kok nggak ada suaranya ya? Hikmatul. Iya, Pak. Hmm. Aduh, punya saya sendiri aja belum paham, Pak. Bukan. Iya, Nah ini ya saya cuma bertanya sih, maksudnya kawan inginkan mau mau kuali, tapi ini proposal kawan menunjukkan kalau di situ arahnya ke kuanti. Nah, kalau misalkan kawan mengganti, berarti kan semua teori latar belakang itu kan juga akan berubah toh. Jadi bagaimana? Apa harus dilakukan begitu? nah saya juga apa ya istilahnya ragu antara milih untuk diganti total menjadi kuanti sesuai saran apa saya mengganti fokus maksudnya bukan mengganti keseluruhan tetap diarahkan ke kualitatif namun bukan merujuk kepada efektivitasnya. Iya iya. Cuman apa dari segi teori ke ini kan teorinya kayak strukturalis. Nah, itu mengukur efektivitas. Hal itu kan ya memang ke arah apa kuanti sih, tetapi Iya. saya tidak tahu mungkin menurut Bapak Ceki apakah bisa mengubah teori seharusnya mengarah pada kuanti tetapi ke arah kuali gitu. Nah, makanya berdasarkan referensi yang saya pakai juga, saya kan juga menggunakan beberapa referensi. Referensinya juga ada beberapa tingkat efektivitas itu dilihat menggunakan kualitatif seperti yang saya pakai, yang saya ingat sekali itu efektivitas mengenai program pemberdayaan desa di Python itu ada. Dia juga merujuk kepada efektivitasan programnya, maksudnya keberhasilan program tersebut. Keberhasilan tersebut ketika tujuan tersebut sudah tercapai. Jadi yang saya maksudkan seperti tadi tujuan dari program permakanan sendiri kan sudah tercantum di Perwali. Nah, maksud saya itu ketika saya tuh ingin tahu tujuan ini tuh sudah berjalan sejauh mana. Itu yang saya maksudkan. Maksudnya tingkat efektivitas yang saya maksudkan itu pada ranah tersebut. Kemudian juga yang berdasarkan yang saya lihat efektivitas pemberdayaan desa di Python itu juga menyasarnya itu menggunakan wawancara mendalam, menggunakan aspek dua aktor yang berperan selain pihak pemberi program itu kan programnya CSR Corporate Social Responsibility dari PLTU Python. Dari pihak tersebut juga menjadi salah satu informannya, kemudian pihak warga desanya tersebut yang menerima bantuan tersebut juga menjadi subjek. Jadi dua belah pihak ini menjadi subjek dalam penelitiannya dia itu. Jadi itu yang saya maksudkan itu seperti itu. Maksud saya itu menjadikan ranah seperti itu. Tapi saya pikir-pikir ulang memang judul dan teori yang saya gunakan itu terlalu kuantitatif. Sudah saya itu juga jadi keraguan. Iya. Terus dan tadi kawan sebutkan penelitian terdahulu itu apakah yang teori yang digunakan itu teori seperti apa sih? Mungkin itu berbicara kuali atau kuanti sebenarnya? Berbicara kuali ya, Nius. Kuali ya. Jadi hasilnya ya memaparkan mengenai data-data hasil wawancara tersebut, wawancara mendalam. Jadi apa ya? Tapi memang menurut saya tingkat efektivitas itu dapat tercapai dan dapat ternilai. Efektivitas kan ternilai itu memang melalui bukan wawancara tapi melalui ini pembagian. Astagfirullahaladzim, aku kok gak dong banyak pikiran. Pokoknya intinya maksud saya memang efektivitas yang benar itu harusnya kuantitatif ya Nius. Cuma maksud saya itu
kalau memang ini tidak bisa diarahkan kepada ranah kuantitatif, kalau ditetapkan ke ranah kualitatif, saya itu bingung mau saya tempatkan di mana permasalahan yang saya angkat. Iya, itu terima kasih kawan. Tapi apa teori misalkan penelitian terdahulu itu berarti teorinya pasti berbeda ya yang kawan ambil dengan yang penelitian terdahulu itu. Berbeda, ini. Ya mungkin saya pikir karena teori juga mempengaruhi ini ya dalam pencarian data mungkin ya. Iya, benar. Ya itu dari saya sih, tapi mungkin Ritmatul memiliki pertanyaan yang brilian mungkin ya. Silakan Ritmatul. Kalau kenapa kamu nggak coba itu tuh apa ya? Kuanti deskriptif kayak punyanya Mahar itu loh. Tahu nggak kamu lihat sembronya Mahar? Enggak. Ya apa itu? Dia pakai kuanti deskriptif. Jadi ya ada datanya kayak katamu itu tadi data terus habis itu dijelaskan. Kayak gitu. Coba kamu lihat apa namanya minta Proposalnya apanya ya. proposalnya biar lihat-lihat. Aku Ada kok di grup nggak salah. pernah Minta minta lihat soalnya deh. kuanti. Tapi ini dia kan habis revisi banyak pasiku. Jadi aku nggak minta lagi pasiku. Oh iya, ada kok di grup nggak salah. Ya iku. Oke, terima kasih Rihma. Nanti tak baca-baca Ya. Misalnya gini ya Pak, kan Diana tadi kan katanya apa merujuk pada penelitian orang kan ya, di mana tadi itu Python sama di mana itu? Iya Pak, benar Pak. Di Python, terus sama di Jalibar di Malang. Kan sosiologi atau enggak itu? Iya Pak, dua-duanya sosiologi. Yang di Malang itu terkait peternak kuda Pak, yang dimanfaatkan oleh PT. Di daerah tersebut ada kayak pembukaan wisata baru, jadi warga sekitar yang menganggur itu ya seperti CSR Pak. Program CSR aja dijadikan peternak kuda. Dia declare itu dia pakai teorinya siapa yang dua studi itu. Oh iya Pak. Terus judulnya apa? Judul artikelnya itu atau judul apa kira-kira? Kalau misal di-share di sini judulnya. Iya Pak, judulnya terkait efektivitas program CSR PLTU Python di desa. Itu saya lupa Pak nama desanya. Dan nama desa konkretnya Pak. Di Scholar ada kok Pak. Coba-coba. Itu di proposal ini ada nggak ini daftar pustakanya? Coba kita lihat di bawah yang kamu share lagi tadi itu. Oh iya Pak, sebentar saya penayangan screen Pak. Rikmatul ini juga ini dah, juga kuali dah, kuanti ya. Saya kuantitatif, Pak. Oh, Diri di apa? Di bimbingan ini. kenapa? Kuantitatif sendiri. Nah itu tadi temanmu Diana juga kuanti ya. Oh, mau pindah kuanti Diana. Jadinya Iya, gimana? Rima. Ya sama-sama nanti saling koordinasi aja di. Kalau efektivitas itu judulnya temanmu yang kuanti itu apa yang pakai deskriptif itu? Kamu masih ingat kamu Rikmatul? Nasionalitas pemilih pemula pada pemilihan ini loh Pak, pemilihan wali kota Surabaya dalam kurung studi kasus Risma Efek kalau nggak salah Pak ya itu. Itu justru malah kuali ya sebenarnya judulnya itu ya. Tapi dia tetap ngotot kuantitatif waktu sempro Pak. Ya dari judulnya kan studi kasus kan kuali ya. Iya. Ya. Ya gitu. Misalnya
Tapi berbeda dengan miliknya Diana tadi dengan judulnya karena dia efektivitas. Efektivitas itu mungkin tidak lagi bisa deskriptif, tapi mungkin ada uji statistik efektivitas. Misalnya uji kepraktisan itu harus pakai statistik, uji efektivitas kan itu ya. Ibaratnya itu tidak hanya deskriptif. Kan gitu. Nah, dalam skripsi boleh kuanti, boleh kuali, terserah kita nggak apa-apa. Karena sosiologi itu memang kuat di kuanti dan kuat di kuali. Tapi yang biasanya ini kan kalau memang kuali ya berangkat dari judul kuali dengan latar belakang kualitatif, dengan rumusan masalah kualitatif kan gitu ya. Misalnya Iya, Pak. kuanti ya dengan judul kuanti dengan rumusan masalah kuanti, nah seperti itu. Dan dengan teori yang mau diuji apa misalnya. Nah, kalau misalnya nanti efektivitas dengan teorinya Parson mungkin juga kesulitan ya. Saya kok mungkin pernah nggak misalnya teori Parson digunakan untuk efektivitas misalnya. Kan itu. Misalnya kira-kira penjelasannya Parson seperti apa, Diana? Misalnya, kenapa? Karena kuanti itu kan uji teori ya. Uji teori ya. Menguji teori. Iya, Pak, karena yang saya jadi patokan saya kan saya kira ini jadi proposal kualitatif makanya saya ambil. Saya kira Saya misalnya tidak. gambaran Iya, Pak. gambaran teoritisnya di bab 2 itu seperti apa? Kalau pakai teorinya Parson digunakan untuk penelitian ini itu seperti apa kira-kira? Yang saya maksud menggunakan teorinya Parson di latar belakang bab 2 ini terkait tingkat bukan keefektivitasannya, Pak. Memang kalau dari latar belakang dan dari rumusan masalah saya memang benar itu terlalu sangat kuantitatif, Pak. Jadi Parsons ini kan menganggap aktor yang berperan kepada kayak keberhasilan suatu dari agilnya itu loh, Pak. Adaptation, goals, integration, dan juga latency-nya. Ini kan keempat ini ketika sudah bekerja berkesinambungan kan suatu capaian yang diharapkan akan tercapai itu tergantung kepada para aktornya. Ketika ya maksud saya itu saya menempatkan subjek saya, penerima bantuan dan juga pengelolanya itu sebagai aktor. Enggak, saya hanya ingin apa ya? Ada gambaran satu paragraf lah misalnya atau mungkin 3 statement yang di Diana misalnya efektif menurut Parson itu seperti apa? Saya khawatirnya nanti Diana malah kesulitan misalnya. Karena apa? Parson sendiri itu nggak pernah melakukan penelitian, nggak salah ya. Mungkin nggak tahu apakah pernah menguji teorinya itu untuk sebuah penelitian empiris, mungkin misalnya itu. Nah, teorinya itu sangat general, teori sistem itu kan ya, yang kamu tadi itu. Oh, teori aktor ya, apa voluntaristik itu kalau salah, teori voluntaristik ya. Iya Pak, benar Pak. Tapi teori voluntaristik ini kan aktor. Nah, di sini yang kamu teliti itu aktornya siapa? Aktor yang saya maksudkan seperti yang saya jelaskan tadi Pak, ada 2 aktor yang berperan di sini, baik penerima dan pengelola Pak. Penerima itu aktor enggak ya? Kayaknya enggak aktor ya. Pengelolanya ya Pak. Pengelola aktor itu yang pengelola ya. Setahu saya waktu yang pemberdayaan nggak jadi itu ya nggak ada aktornya soalnya. Enggak ada aktornya ya. Iya, pengalaman dari Kuatul ya. Iya. Aktornya ya. Nah, makanya ini aktornya siapa ini di miliknya Diana ini? Pengelolanya Pak. Pengelola aktor untuk mencapai tujuan dibatasi dengan kondisi-kondisi, misalnya. Nah, tapi kalau menurut dari aktor efektif, iya, hikmatul ya. Dari iya Pak.
Makanya saya nggak pakai itu. Dari Nggak efektif sekali. itu kan dari teorinya voluntaristik ya, tindakan voluntaristik ya. Bagaimana aktor ini ingin mencapai tujuan itu dengan melihat kondisi ya. Dibatasi oleh kondisi dan norma tertentu kan gitu ya. Benar, Pak. Nah, saya kok bisa nggak itu diterapkan di efektivitas permakanan ini? Karena memang kalau memang dari kacamata pengelola selalu melihatnya program tersebut menjadi program pamungkas, Pak. Iya, maksudnya itu kan teorinya voluntaristik Parson itu apa bisa diterapkan pada efektivitas permakanan ini? Kalau memang proposal saya ini saya rubah menjadi kuantitatif, otomatis teori saya juga berubah, bukan Parson lagi, Pak. Enggak, Karena melihat dari justru malah kuantitatif Parson itu. Ya, dulu waktu mau ngambil itu juga mau pakai teori Parson juga aku diarahkan Pak Jeki ke itu di apa namanya di tetepan. Ya, maksudku itu ya tadi itu loh. Ya Allah, aku lagi ngeblank banget. Fileku gak bisa dibuka, juga aku ya gak bawa laptop. Apa tadi Rikmatul? Waktu kamu pakai Parson? Iya. Saya waktu itu kan mau pakai Parson yang aduh, lupa yang Parson itu yang Aku ngeblank. Saya mau pilih 2 tuh, Pak. Yang Emil sama Parson ini. Itu. Terus karena semuanya kuantitatif, jadi saya lebih milih yang Emil Durkheim itu. Nah, iya, makanya ini kan aktor mencapai tujuan. Nah, itu. Makanya kalau di efektivitas tentang ini, mungkin gini dulu, perlu dipastikan oleh Diana. Diana itu memang sukanya itu kuanti atau kualitatif. Jangan bingung kalau misalnya lu tujuannya kuali kok tulisannya kuanti kan gitu kan. Itu kan nggak sengaja kuanti istilahnya itu. Bukan, Pak, kalau saya bukan merajuk kepada kesukaan A atau B, tapi lebih ke yang paling proper itu apa ya, saya akan pelajari itu, Pak. Tidak, kamu kalau dalam sosiologi itu kamu pilih yang mana, perspektif yang mana. Kalau dalam paradigma kan ada fakta sosial, ada definisi sosial, ada perilaku sosial. Nah, kalau sudah di definisi sosial ya itu pasti kualitatif. Kan gitu. Tapi kalau fakta sosial ya jelas kuantitatif. Nah, terus Iya, Pak, benar, Pak. kalau kamu posisi gini kan bingung, kamu terombang-ambing. Ibaratnya merumuskan judul awalnya inginnya kuali jadi kuanti. Kan gitu. Benar, Pak. Kalau dari tujuanmu itu loh sudah kuanti itu, ada faktor-faktor yang menghambat. Ada apa itu? Nah, makanya ini kamu nanti akan kebingungan sendiri, malah memperlambat kamu. Kan seperti itu. Kayak Mas Henius misalnya kemarin itu rencananya mau studi tentang apa? Rasisme ya Mas Henius ya? Iya, Pak. Nah, tapi terjebak pada apa? Terjebak pada isu politik apa? Itu, Iya, Pak. isu separatis misalnya. Loh, ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau memang studi tentang separatis juga nggak apa-apa. Makanya kita harus memilih. Kita itu studi tentang rasisme atau tentang separatis. Dan itu. Nah, karena ini peneliti pemula sehingga apa? Ingin menulis rasisme pas separatis yang dituliskan itu ya ibaratnya ya. Iya. Separatisme yang ditulis. Sebenarnya intinya kan boleh kamu studi tentang separatis. Boleh kamu studi tentang rasisme. Nah,
saya kok menduga misalnya, loh ini studi tentang separatis, tentang rasisme. Tapi kok isinya kok separatis. Nah, mungkin sebenarnya ingin studi tentang separatis ya, ganti aja judulnya, misalnya apa? Nah, misalnya gerakan separatisme Papua secara online misalnya, oh bagus itu misalnya. Misalnya itu lebih bagus. Nah, itu. Atau stigmatisasi gerakan separatis misalnya. Nah, itu mungkin mengena. Nah, kalau studi tentang rasisme kan beda lagi, lebih ke spesifik, misalnya bagaimana rasisme digunakan untuk meminggirkan misalnya kelompok atau komunitas atau etnis tertentu. Nah, di situ. Nah, kadangkala itu istilahnya peneliti pemula itu terlalu banyak ide ya. Misalnya. Terlalu banyak ide lalu kebingungan menempatkan ide yang mana kan itu. Misalnya bisa saja misalnya Diana studi tentang kepuasan permakanan. Nah, itu bisa kuantitatif. Nah, tinggal cari teorinya yang apa kan gitu kan. Itu misalnya. Iya, Pak. Kepuasan permakanan. Nah, kalau kepuasan permakanan kan bicara tentang apa yang diberikan, lalu bagaimana respon lansia itu atau yang mendapat program pemakanan itu. Tapi kalau efektivitas kan itu kan lebih ke evaluasi. Iya, Pak. Nah, kamu punya pengalaman tentang studi tentang evaluasi misalnya, evaluasi kebijakan misalnya. Saya agak kesulitan kalau sosiologi misalnya studi tentang, ya enggak, sebenarnya boleh, bisa saja. Tapi selama ini apakah Anda sudah diberi tentang sosiologi kebijakan misalnya? Sosiologi kebijakan publik. Itu kan wilayah sosiologi kebijakan publik ya. Bukan sosiologi lansia lagi ya. Ya, karena ini lebih kepada apa? Efektivitas. Kalau misal saya menggunakan kepuasan dari program tersebut, Pak, apakah masih bisa dikatakan itu terkait mengenai sosiologi lansia, Pak? Kalau kepuasan lansia boleh, tapi kan nanti itu kan kuanti, terus teorinya ini yang menjadi kesulitan kan kamu kan. Pakai teori apa misalnya? Kenapa? Karena ini kan skripsi. Kalau misalnya tidak skripsi ya gampang, tinggal membuat kuesioner kan gitu ya, kepuasan. Iya, Nah, Pak. yang jadi problem itu kesulitan itu di tingkat teori kamu nanti. Kan gitu, karena teori apa kira-kira? Apa ya, Pak, kira-kira? Nah, kan gitu. Kepuasan kan polisi ini ya. Nah, ini kan Diana ini setiap konsultasi bingung lagi ya. Setiap konsultasi bingung lagi ini. Iya, Pak. Beneran, Pak. Saya kayak udah yakin banget pakai ini, ternyata masih bingung lagi. Lah ya terus gimana ini? Butuh arahan ini, Pak. Asupan arahan. Ya, itu kan suasana kebatinannya tadi yang teori yang nggak dipegang dari awal kan. Teorinya apa? Teori Parson boleh, tapi saya kira kok agak kesulitan ya Parson ini. Misalnya untuk diterapkan dalam sebuah penelitian karena kayak salah jarang diterapkan. Parson sendiri jarang menerapkan kayaknya ya. Dalam penelitian empiris. Iya, Pak. Ini kemana arahnya? Mungkin bisa memberikan apa saran dari Rikmatur sama Yanius apa ini? Meneliti apa kira-kira ini? Mas Yanius, ada Rikmatur. Ya. Apa kira-kira sarannya apa ke Diana ini? Masih pikir-pikir, Pak. Masih pikir-pikir. Oh ini Mas Yanius malah begini. Bagaimana Rikmatur? Rikmatur di mana Rikmatur? Intinya ya.
Apa nikmat itu? Ya, iya. Terus itu, ini megang apa itu? Krok-krok gitu. Ini itu ini. Kenapa Pak itu kreklok itu? Mas Janes megang apa itu? Nah, saya tenang Pak, dia suaranya mungkin dari Erik Matul paling. Oh iya jadi kematul ya sudah. Rikmatin mungkin pegang gergaji ya. Ini gimana ini supaya Diana ini tidak kebingungan? Ada yang memberikan saran? Halo Diana. Iya, Yanius. Kalau tadi kan ini apa proposalnya mengarah pada kuanti. Nah, bagaimana kalau itu kayaknya walaupun kawan tidak ingin kuanti tapi secara ini langsung mengarahkan pada kuanti. Tidak apa-apa nanti di antara bimbingan kita sama matul kuanti aja gitu. Halo. Masih ada azan di Diana ya, News. Kayaknya iya, saya belum ada suara soalnya. Saya bilang halo itu. Iya. Oh iya Pak, itu saya kirim apa? Ini Pak, proposal saya kirim di WA itu Pak. Iya. Itu Diana sinyalnya hilang. Iya ya, orangnya juga ini. Kita masukkan juga ya. Iya Pak. Udah masuk, Jin. Baik Pak. Iya Pak, kelihatan Pak. Kamu itu nulis semangat bakwan, ya, News. Bagaimana? Semangat bakwan. Ah, oh semangat bawan ya? Itu punyamu. Iya itu punya saya ini. Kenapa ya ada hitam di tengah? Sudah bisa dilihat, Mas Janes? Ya, Belum. bagaimana Pak? Sebentar. Hilang lagi ya? Iya, Pak. Ah ini. Ah ini Mas Janes. kelihatan. Sudah. Silakan mungkin memberikan apa sistem mahasiswa.
Waduh, itu kenapa itu? Geografis atau geografis? Geografis, Pak. Hmm. Ada komentar ini, misalnya ini Mas Janius tolong diberikan ini apa bacaan sedikit apa di paragraf 1 ini. Oh, itu berarti ini Pak, menjabarkan di situ lagi. Oh, jadi ketambahan ya di situ. Enggak, maksudku ini kan Mbak Rimatul ini sudah baca ini dah. Baca dulu Mbak Rimatul. Iya, Pak. Apa ini yang komentarnya Mbak Rimatul apa? Bentar, Pak. Ya gitu. Jadi saling membantu ya. Wah, ini atau apa itu ya? Batuk biasa, Pak. Wow. Oh. Diperkecil ya, Nius? Nggak bisa. Oh, diperkecil. Ini Oh, ini Pak Jeki yang sudah iya, Pak. Ya. dibaca dulu ya, terus kamu beri komentar, nanti terus setelah ini ke bawa ke perumusan masalah. Waduh, apa itu? Itu suara knalpot apa itu? Suara HP ku ada notifikasi. Waduh. Nah, itu lagi. Silakan, Mbak Rimatul. Diberikan komentar biar apa? Bagaimana Matul, bisa baca kah? Iya, iya. Ini Iya. kamu kayak langsung ngasih perspektifnya langsung ya, Nius. Langsung itu call Tian. Oh, itu saya ambil apa penelitian terdahulu mengenai perspektif Foucauldian gitu. Kamu masukkan di situ ya. Nah, itu penelitian Nanti di penelitian terdahulunya juga sama itu juga. Iya, itu penelitian terdahulu kan juga menggunakan ini perspektif Foucault. Jadi itu lebih ke berbicara Foucauldian. Nah, itu saya ambil jurnalnya di internasional, kemudian saya masukkan di situ, kawan. Ini mahasiswa yang Papua kemarin yang di Surabaya itu ya kamu mengambil studi kasusnya. Iya, kamu tahu. Ya kamu pernah cerita gak sih? Iya, benar. Perkataanmu tepat sekali. Terus ini nanti kamu subjeknya diri kamu sendiri atau
Ya Allah, Akbar. Ya nanti aku subjeknya itu kan karena yang apa waktu kasus yang terjadi itu kan mahasiswa berjumlah apa sekitar 43 orang. Nah, nanti saya langsung ini penggunaan data penelitian dari perspektif Foucauldian kan lebih pada aspek diskurs yang digunakan gitu kan. Jadi saya ini lebih pada wacana atau diskurs yang digunakan kayak gitu. Jadi saya cuma langsung analisis. Tapi untuk wawancara juga saya turun gitu. Halo. Pak Ceki. Salah satu temanku Halo Yanio, sorry, sinyal jelek. Tadi aku yang masukkan kawan itu. Oh, aku Ya, ini kok nggak ada kabar lagi? Ini langsung kamu tak aku. oh ya, bagaimana? Lanjut. Kamu ya berarti. Ya, ini Pak Ceki ini tadi kan suruh baca nanti kalau Iya. nanti kawan untuk bertanya silakan gitu loh. Mau apa masukan apa gitu. Iya, 1, 2, 3. Oh, punya aku loh, nggak tak masuk no jurnal ini di apa namanya? Salah ya berarti. Oh, sebentar kawan. Nanti kita kan sekarang konsultasi ya. Kita dengar dari Pak Ceki dulu seperti apa sih gitu loh. Aku lagi nggak sholat kok. Jadi santuy. Kamu mau sholat? Nggak sholat aku. Oh alah, kamu mirip dengan saya ya. Ya, aku belum mandi. Dari pagi atau dari kemarin? Dari pagi. Sebentar, aku tak tutup. Ya ampun. Saya kira mungkin 1 minggu belum mati gitu ya. Mas Yanius bisa ini sebenarnya, bisa sudah ada komentar Mas Yanius? Ya sudah Pak, tadi sudah. Sebentar. Oh, kok hilang ya? Iya.